Hujan dengan intensitas tinggi yang terus mengguyur daerah Bogor sejak kemarin, kemudian mengakibatkan banjir merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor hari Sabtu kemarin. Lalu bagaimana kondisi terkini dan para korban terdampak banjir akan saya tanyakan langsung kepada Ketua Tim Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor, Bapak Andi. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam. Pak Andi, kondisi terkini seperti apa, cuaca di Bogor seperti apa satu hari ini hingga malam hari ini Pak? Ya, terima kasih. Bisa diinformasikan untuk saat ini Bogor tadi sore sempat diguyur hujan juga di wilayah Kabupaten Bogor terutama. Gitu Mbak. Sempat hujan, intensitasnya seperti apa Pak? Intensitas di beberapa titik cukup deras Mbak. Baik, cukup deras. Lalu bagaimana kondisi wilayah yang kemarin terdampak banjir dengan hujan yang kembali terjadi pada sore hari tadi, intensitasnya tinggi, Pak? Untuk wilayah yang kemarin Megamendung dan Cisarua, alhamdulillah karena wilayah itu termasuk wilayah yang tidak begitu deras hujannya, tapi memang ada hujan juga sore hari tadi. Jadi sekarang berdampaknya ke wilayah arah timur Baik. yang cukup deras. Banjir masih terjadi tapi sekarang di wilayah timur ya, Pak? Betul. Berapa besar wilayahnya di timur dan berapa banyak kakak yang terdampak, Pak, di wilayah timur yang saat ini terdampak banjir? Untuk informasi ada 3 titik di wilayah timur, yaitu di Kecamatan Citerep, Desa Puspanegara, di Gunung Putri ada 2 titik juga, begitu. Baik, lebih kecil ya Pak wilayahnya dibandingkan yang kemarin terdampak? Wilayahnya, keadaan banjirnya memang hanya banjir aja, tidak cukup deras, jadi hanya banjir selewatan sebenarnya. Jadi memang sekarang agak cukup tinggi juga banjirnya, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Cukup Saat ini kami dari tim BPBD sedang melakukan evakuasi warga dan penyemprotan dengan pihak Damkar, TNI Polri, dan potensi SAR lainnya. Baik, cukup tinggi. Mungkin bisa dijelaskan Pak lebih detail dan diceritakan bagaimana kondisi di wilayah timur tadi yang hari ini terendam banjir, setinggi apa banjir yang merendam, kemudian bagaimana kondisi warga di sana? Untuk kondisi saat ini banjir, tadi laporan kita menerima jam 5 dari masyarakat dan kami bergerak sampai ke sana pukul setengah 6. Di sana anggota kami melihat banjirnya sekitar lutut orang dewasa, dan kami mengedukasi pada masyarakat untuk yang ingin dievakuasi, karena sebagian masyarakat juga karena memang sudah beberapa kali ada banjir dan masih aman untuk saat ini, kondisi saat ini. Gitu. Itu artinya ketinggian banjir kira-kira 50 cm ya yang merendam sore hari tadi di wilayah timur? Ya, kurang lebih 50 cm. Baik, kalau yang kemarin, apakah kondisi wilayahnya saat ini sudah tidak banjir lagi, warga sudah kembali atau mereka masih di pengungsian, Pak? Untuk saat ini warga ada beberapa kakak yang masih mengungsi, sekitar 5 kakak yang masih mengungsi di rumah saudara kerabatnya yang di sekitar situ. Untuk banjir itu sendiri, kami dari pagi melakukan normalisasi kembali saluran air yang tersumbat oleh longsoran, dan alhamdulillah beberapa titik pun yang mengarah ke tempat wisata yang sempat kemarin longsor, yang terjebak longsoran ya sudah dinormalisasi dan sekarang sudah bisa melewat jalur itu sendiri. Baik, kondisi banjir yang kemarin malam terjadi sudah surut, jalanan sudah normal kembali, akses sudah normal kembali, warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing ya Pak? Ya, betul.
Untuk yang banjir di wilayah timur, hingga malam hari ini kondisinya masih banjir 50 cm atau sudah mulai surut, Pak? Mulai berangsur surut, Mbak. Jadi tadi dari pukul 5:30 anggota kami ke sana informasikan bahwa berangsur-angsur surut sehingga warga masih tetap bertahan di rumah masing-masing, tapi anggota kami di sana membantu. Mungkin ada yang sudah surut karena beberapa titik ada yang 50 cm ataupun ada yang di bawah 50 cm yang sudah surut. Itu anggota kami membantu membersihkan lumpur-lumpur yang berada di dalam rumah. Baik, banjir sudah mulai surut dan warga tidak ada yang mengungsi berarti ya Pak ya? Tuh, untuk saat ini informasinya belum ada yang mengungsi. Baik, kemudian apakah bagaimana koordinasinya dengan BMKG Pak? Apakah seminggu ke depan atau sepekan ke depan memang akan ada intensitas hujan yang cukup tinggi? Bagaimana Pak koordinasinya dengan BMKG? Alhamdulillah kami juga selalu sering koordinasi dengan BMKG. Untuk seminggu kemarin juga kami sudah diinformasikan sebenarnya bahwa intensitas hujan untuk seminggu ke depan itu hujan dengan intensitas sedang sampai deras, seperti itu. Baik, apakah hal tersebut juga meningkatkan resiko terjadinya banjir lagi, longsor lagi Pak? Ya, kami selalu mewaspadai apapun itu, artian memang bencana ini tidak kita harapkan, tapi tetap kita waspadai seperti apanya. Kami selalu mengedukasi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan karena memang cuacanya untuk akhir-akhir ini sangat ekstrim. Baik. Baik, kemudian jika intensitas hujan sudah cukup tinggi, apa yang harus dilakukan oleh warga Pak? Harus kemana mereka? Diam di rumah atau ke titik-titik kumpul yang memang sudah disiapkan? Sebenarnya kalau hujan besar, ya artian sebelum terjadi seperti itu, masyarakat dihimbau untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan saluran-saluran air secara rutin, itu membantu air tidak meluap saat terjadi hujan deras. Jadi mewaspadai cuaca ekstrim dengan sering mengikuti perkembangan cuaca ya dari sumber yang terpercaya seperti BMKG, BPBD, Instagram kami juga selalu menginformasikan. Nah, jadi apabila ada hujan deras untuk menghindari pohon-pohon yang besar, cukup kita selalu menjaga evakuasi mandiri, itu udah kami coba edukasi ke masyarakat, seperti itu. Apakah mereka harus keluar dari rumah Pak jika intensitasnya sudah mulai terus meninggi atau intensitasnya tinggi dalam waktu yang lama? Apakah mereka harus segera mengungsi? Atau seperti apa biasanya kalau di daerah sana dan kontur daerah sana sebenarnya seperti apa? Ya, betul. Jadi apabila memang sudah terjadi seperti kemarin video yang sudah beredar itu, yang hujan sangat deras alirannya, ya dihimbau untuk masyarakat warga untuk mencari tempat evakuasi aman, titik kumpul yang aman, karena di sana pun sudah ada beberapa titik kumpul aman, seperti itu. Baik, kontur daerahnya memang sebenarnya seperti apa Pak hingga kemudian banjir kembali terjadi, longsor kembali terjadi, karena ini bukan kali pertama tentunya banjir dan longsor terjadi di daerah sana. Untuk Megabendung itu sendiri kemarin karena memang ada pergeseran tanah ya, tebingan hingga menutup saluran air. Itu jadi yang berakibatkan menimpa salah satu rumah yang kita ketahui ada korban jiwa 1 orang, dan karena tertutupnya saluran air itu mencari jalan sendiri dan melalui yang seperti di video itu jalur-jalur jalan orang gang itu air cukup deras, seperti itu. Karena terjadinya pergerakan tanah dan juga intensitas hujan yang cukup tinggi ya Pak? Oh. Baik,
Baik, terima kasih Ketua Tim Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor, Bapak Andi telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia. Ya.